Itu adalah hari sekolah yang tampaknya biasa saja, penuh dengan hiruk-pikuk seperti biasanya. Matahari menyinari halaman, bayang-bayang menari-nari di antara lautan siswa yang sibuk. Di dalam kelas, udara terasa pengap, suara guru terdengar monoton dan nyaris tak mampu menembus rasa bosan yang makin menjadi di antara para murid. Di barisan belakang duduk temanku, Rika. Kepalanya perlahan menunduk ke meja, wajahnya memerah dan meringis kesakitan. Kayaknya aku pusing. Aku mau ke UKS, gumamnya pelan. Sebagai teman yang peduli, aku merasa perlu menemaninya. UKS terletak di bagian belakang gedung. Tapi begitu kami masuk, ada rasa dingin yang aneh merambat di tulang belakangku. Udara di dalam terasa dingin dan sunyi, membuat tidak nyaman. Setelah Rika berbaring di satu-satunya ranjang, aku pun kembali ke kelas. Saat Rika kembali, ekspresinya berubah. Ada sesuatu di wajahnya yang menunjukkan bahwa dia baru saja mengalami kejadian yang tidak biasa. Waktu aku lagi istirahat, aku dengar suara orang nangis di pojokan ruangan, tapi pas aku buka mata, "Gak ada siapa-siapa," katanya dengan suara gemetar. Matanya membelalak saat ia melanjutkan. Lalu aku lihat bayangan putih jalan ke arahku. Tinggi, rambutnya panjang, dan dia berhenti di samping ranjangku, cuma berdiri di situ, nunduk. Darahku langsung terasa dingin saat ia membisikkan kalimat berikutnya. Dia berbisik dan ngelus rambutku padahal aku sendirian. Cerita itu dianggap halusinasi oleh para guru. Tapi malamnya, Rika mengalami demam tinggi dan teriak-teriak tanpa sebab. Keesokan harinya, orang tuanya membawanya kembali ke sekolah dan keadaan jadi jauh lebih menyeramkan. Saat pelajaran berlangsung, dia tiba-tiba tertawa. Tapi bukan tawa biasa. Tawanya dalam dan menyeramkan, bukan suara Rika yang biasa. Para guru segera memanggil bantuan dari tokoh agama setempat. Di tengah kepanikan, suara Rika, yang berubah jadi asing dan mengerikan, berkata, "Aku udah nunggu dari kemarin." Setelah kejadian itu, seorang guru tua menceritakan kisah lama yang terlupakan. Ternyata dulu, UKS pernah digunakan sebagai tempat karantina saat terjadi wabah. Seorang siswi meninggal di ruangan itu karena tak tertolong, dan dipercaya rohnya masih menghuni tempat tersebut. Pengakuan itu menjelaskan banyak hal, tentang kenapa UKS terasa tidak nyaman, kenapa banyak murid enggan masuk, dan kenapa Rika, yang dikenal sensitif, jadi targetnya. Rika akhirnya pulih, meski jadi lebih pendiam dari biasanya. Namun setiap kali lewat depan UKS, dia selalu menoleh. Seolah ada yang memanggil. Mungkin itu bukan sekadar gangguan, tapi sebuah panggilan dari masa lalu yang belum selesai.